lagi di segmen Bisa Peluk, bincang santai pelaku UKM. Sekarang kita lagi di mana nih, Cak? Di Omah Budur. Di mana ini? Itu di Dusun Wonorejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Oke, mau tahu lebih lanjut? Yuk ikut kita. Pasti kalian masih merasa asing sama bahasa Kupuh. Kupuh sendiri merupakan penyambutan tamu selamat datang di Omah Budur ini yang memiliki arti tergopoh-gopoh. Selamat datang di Omah Budur, ini ada ungkapan. Ya, terima kasih. Setelah Gupuh, terdapat budaya Suguh. Budaya Suguh sendiri merupakan budaya bertamu dari adat Jawa yang biasanya memberikan suguhan kepada tamu berupa minum maupun makanan ringan. Terima kasih. Yuk. Setelah Gupuh, Sungguh, sekarang ada Lungguh. Lungguh sendiri memiliki arti yaitu mempersilahkan tamu yang datang tadi untuk duduk masuk ke dalam tempat yang disediakan. Sedangkan di dalam adat Jawa sendiri, lungguh adalah maksud dan tujuan dari tamu untuk datang ke rumah orang yang dituju. Di Omah Budur ini disediakan juga keletian atau makanan ringan yang bahan utamanya dari singkong, seperti lanting, peyek rengginang, dan juga peyek kering seperti ini. Ini semua merupakan produk UMKM asli dari Magelang. Di Omah Budur, kita disambut oleh Pak Nuryanto, yaitu pemilik Omah Budur. Jiwa seni yang ada dalam diri Pak Nuryanto yang membuat beliau akhirnya membuat Omah Budur ini. Kita disambut dengan ramah di sini. Kami juga diajak membuat pahatan cetak dengan bahan limbah, yaitu abu vulkanik Merapi, batu bata merah, dan tepung sisa bangunan. Pertama, kita campur abu vulkanik Merapi, batu bata merah, dan tepung sisa bangunan ke dalam adonan ember. Setelah diaduk, tuangkan adonan tadi ke cetakan dan diratakan. Lalu cetakan tadi kita jemur cukup 5-10 menit aja ya guys. Langkah terakhir, tinggal kita lepas adonan secara perlahan. Udah jadi. Bawa pulang. Nah, kasih tahu kan ke kamera. Tinggal figuran, nggak pakai 5 menit. Ya, cakep banget. Nanti. Waduh, sang raja. Ini raja dengan keluarganya lagi. Nah, yuk pegang foto. Pinter Sang raja dengan para keluarga. Nah, sekarang kita sudah bersama pemilik dari Omah Budur, yaitu Pak Nuryanto. Selamat siang, Bapak. Siang. Boleh diceritakan sedikit, Pak, bagaimana awal mula berdirinya Omah Budur ini? Berdiri Omah Budur itu sekitar tahun 2009. 2009, setelah saya punya industri kria yang mengelola tentang aneka kerajinan tangan dari berbahan baku limbah, ternyata banyak dari beberapa daerah itu yang pengen edukasi. Yang mau nggak mau saya harus punya ruang toh selain untuk memproduksi. Nah, akhirnya saya hadirkanlah Omah Budur. Tapi karena saya seorang seniman dan memang imajinasi harus saya tuangkan dalam karya. Ya, saya nggak sekedar hanya bikin sebuah tempat pertemuan, tapi sekaligus ya saya buat sebagai tempat edukasi. Nilai-nilai luhur warisan bangsa ini saya tuangkan di sini. Sebelumnya juga Pak, pembangunan dari Omah Budur ini sendiri dari Bapak sendiri atau bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya? Ya, dari hasil karya saya, menjual hasil kerajinan ke berbagai
daerah, khususnya di Indonesia maupun ke luar negeri, bekerja sama dengan company lain, ya. Karena level saya batasi hanya sampai industri. Saya ingin menerapkan konsep gotong royong, bahwa hidup manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, ya. Sedangkan tertawa itu kan pekerjaan paling mudah, itu pun butuh temen loh. Iya, benar. Ya kan, nggak bisa sendirian. Nek guyu dewe boleh habis ini praktek. Ya. Nah ini kan bagian dari apa? Filosofi luhur bangsa ini, bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Ya saya libatkan banyak orang. Oh yang ahli tukang batu kita libatkan. Oh yang ahli bisa mahat kita libatkan. Nanti proses itu mengusung tema gotong royong. Berarti memanfaatkan segala potensi yang ada di sekitar sini ya Pak. Suguhnya juga memanfaatkan mak-mak tadi yang masak. Kan nggak Pak Nur masak sendiri. Tadi itu Pak Nur tidak sendirian, tidak kayak orang gila. Tertawa itu tidak sendirian kan repot ya toh. Nah maka membutuhkan. Tapi bayangkan ya, dari nyambut Pak Nur, terus masak Pak Nur, gamel Pak Nur, terus apa lagi? Kan kayak ketawa sendiri, ya toh. Nah, butuh teman. Jadi usahakan. Jadi tertawa itu pekerjaan termudah di dunia, tapi butuh orang, butuh teman. Nggak bisa dewean, nggak bisa sendiri. Maka kalau kita mau berhasil, perbanyak hubungan dengan orang. Karena apa? Harta, jabatan, penghargaan, rezeki itu lewat tangan orang lain. Kan nggak pernah kita doa langsung terdok toh. Ya. Nah, lewat orang lain. Di sini ada berapa UKM atau pengrajin Pak yang Dilibatkan. Yang Oke. di Omah Budut ini? Satu perajin batu. Pengrajin batu. Itu dari mulai pemahat, yang ngumpulin sisa-sisa pahat, dipukulin, dihancurin jadi apa? Bubuk tadi. Terus yang mbak-mbak yang nggak bisa mahat tapi bisa nih nyetak, nah, kan nggak perlu keterampilan khusus. Nah Pak Nur meng-create itu. Oh yang punya keterampilan khusus berikan pada apa bidangnya. Oh yang bisanya cuma punya semangat tapi mau bekerja, ya mau diatur. Nah, kayak mbaknya tadi tinggal cuman nyampur-nyampur terus tuang, kan nggak sulit. Nah, yang sulit kan pikiran kita, yang nggak mau jadi sulit. Nah itu Pak Nur coba create di situ. Jadi sudah ada dari kerajinan batu aja, dari yang mahat, terus dari yang ngumpulin sisa pahat atau limbah, terus sama yang nyetak. Itu pun sudah ada 5 po, belum nanti yang figura, belum nanti setelah itu pengen dilukis, pelukis juga terlibat. Terus dari ukir bambu juga ada. Pak Nur punya bahan-bahan yang bisa dikaryakan melalui industri batu. Terus yang di sana tadi tentang patung-patung etnik, mbok jamu, terus orang bajak sawah, ingin saya hadirkan kegiatan aktiviti masyarakat sekitar pedesaan atau masyarakat pedesaan tentang kehidupan sehari-hari dalam bentuk manekin yang kecil-kecil, dalam bentuk souvenir kecil untuk dibawa pulang, mengenang kembali tentang kehidupan masyarakat desa tempo dulu. Itu juga melibatkan dari mulai yang nyetak, yang lukis, yang packaging. Nah, berarti ikut meningkatkan perekonomian di desa sini ya Pak ya. Terus dalam wisata sekali lagi juga nggak bisa sendirian. Datang ke sini kan lama-lama boring juga. Ya. Apalagi ngobrol sama saya kan lama-lama sebel juga tuh. Dong, Pak. Nah, ini kan Pak Nur kan akhirnya apa? Mengajak. Oh yuk tak ajak ke Kampung Madu yuk. Bagaimana ke sana? Oh naik andong yuk, mau. Nah, terlibat lagi tukang andong. Kenalkan lagi apa? Industri UKM yang lain. Dari tempat madu ada yang tempat lagi Mas Nur, ada Kampung Rengginang. Yuk ke sana. Nah, nambah lagi biayanya. Nah, akhirnya ekonomi terangkat dengan konsep gotong royong. Jadi menjadi informator, menjadi apa ya? Penyambung. Sama nanti di tempat madu ada tamu ke sana, oh mau ke masakan tradisional, mau praktek kerajinan, tempat madu ngomong ke sini, sini ngomong ke
sana. Nah, ini akan jadi apa? Akan jadi jejaring yang luar biasa. Berbicara tentang pandemi ya, di masa pandemi ini apakah ada strategi khusus yang dilakuin? Ya, Bisa bertahan. mau nggak mau Mas, manusia, kembali lagi ke diri kita manusia, itu kan makhluk paling adaptif di dunia. Jadi ada pandemi ya bagaimana beradaptasi, karena itu makhluk juga toh. Nah, adaptasinya bagaimana? Orang harus cuci tangan. Nah, Pak Nur hadirkan tempat sabun. Orang harus cuci tangan, teriak-teriak gitu di kantor-kantor. Pak Nur hadirkan wastafel, tempat cuci tangan. Akhirnya haum Mas, Pak Nur, kantor saya tolong dong dikasih wastafel yang dari batu kali 10. Nah, akhirnya jadi pendapatan dari karena mau memikirkan. Terus ada lagi pakai masker. Pak Nur hadirkan lukis masker. Akhirnya orang akan tanya, berapa ini kalau mau tak jual lagi, berapa ini kalau mau tak iklankan lagi. Nah, ini kalau gotong royong itu ya, sekali lagi manusia ini makhluk sosial ya, harus mau bersosial meskipun di tengah-tengah badai pandemi yang harus kita suruh sendirian. Kan sekali lagi kalau sendirian kan tertawa sendiri, makanya kayak orang gila toh. Nah, bagaimana bersosial biar nggak edan gitu. Terus harapan kedepannya Pak mengenai Omah Budur ini? Harapan ke depan ini menjadi banyak titik-titik seperti ini. Misalkan sanggar tari ya bisa menghadirkan sanggar tarinya. Misalkan kedai kopi ya, bikin rumah-rumah diso kayak gini, bisa melihat cara pembuatan kopinya. Akhirnya menjadi apa? Sebuah pergerakan kegiatan perekonomian yang gayung bersambut. Untuk apa sih berkegiatan yang luar biasa itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun ujung-ujungnya duit kan, tapi kan kita bagaimana memenuhi kebutuhan itu, kita butuh bersosialisasi, kita butuh kondangan, kita butuh naik mobil, ya kan? Kita butuh memberikan kado untuk teman pas ulang tahun. Nah, kan itu kebutuhan. Ya. Nah, masa temannya ulang tahun cuman halo bro, selamat ya. Terus minta traktiran. Kan itu berarti ada sesuatu nilai yang harus disalingkan. Itu aja. Ya. Yang terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap pelaku UKM yang masih muda-muda nih, yang apalagi yang baru merintis usaha saat ini? Ya, oke. Harapan untuk teman-teman adik-adik ya, generasi selanjutnya, saya selaku yang sudah menjalankan duluan, tetaplah semangat dalam pandemi, adaptasilah yang baik, ikuti aturan itu pasti, terus selalu berinovasi, dan ingat, juara tidak lahir dari zona nyaman. Juara itu tak lahir dari nina bubuk timang saya, tapi juara lahir dari himpitan, tekanan, tusukan, bahkan mungkin fitahan keji. Itu akan lahir seorang juara. Jadi tetap semangat meskipun badai pandemi menghantam, meskipun suara yang tidak enak selalu terdengar. Nah, itu jadikan menjadi hentakan bagi kita, pegas itu menarik kuat, kita bisa lari cepat. Terus yang terakhir, jadilah jiwa yang merdeka. Karena jiwa merdeka kan happy. Iya Pak. Nah, datang ke Pak Nur, oh dapat belajar, dapat cetak kerajinan. Datang lagi, oh dapat kerjasama yang baik. Terus karena jiwa merdeka itu happy, mendatangi orang yang berhasil, ya kan, memberi aplaus kepada yang berprestasi. Karena kita memberikan kebahagiaan orang lain, kita dapat bahagia. Tapi kalau jiwa terjajah, akan jiwa yang sakit, ya, dia akan selalu sakit. Melihat keberhasilan orang lain, dia nggak nyaman. Melihat orang jalan baik, dia juga nggak nyaman. Ya. Jadilah tetap menjadi jiwa yang merdeka. Udah? Terima kasih Pak Nuryanto atas waktunya. Semoga kita lain kali bisa main lagi ke sini ya Pak ya. Siap.
Demikian perbincangan kita kali hari ini di episode Bisa Peluk bersama Bapak Nuryanto. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Dan tunggu episode Bisa Peluk selanjutnya. Jadilah jiwa yang merdeka. Oke.